adalah video part 3 perjalanan aku naik bus Rosalia Indah dari kota Surabaya menuju kota Palembang. Nah, di part 3 ini nanti aku bakalan kasih kesimpulan plus dan minusnya naik bus Rosalia Indah dari kota Surabaya menuju kota Palembang. Oke, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah makan Rosalia Indah yang ada di Bandar Lampung. Dan ini kita udah mau siap-siap turun untuk rest makan yang ketiga ya. Jadi ini rest makan terakhir. Dan di sini nggak tahu deh mau upgrade apa enggak. Karena di setiap restoran Rosin itu dia bisa upgrade menu gitu ya. Oke, lanjut yuk kita turun. Ini rumah makannya kayak gini. Nah, jadi ini untuk menu yang disediakan untuk ini ya, untuk tiket. Ini ada ayam, sayur, sama gorengan. Kalau kalian mau upgrade bisa juga. Itu ada nila bakar katanya gitu tadi ya. Ada ayam bakar gitu. Terus juga pokoknya ada ikan-ikanan gitu deh. Cuma nambah 10.000 ya kalau upgrade. Nah, ini kita udah ngambil makanannya ya. Oh ya, tadi untuk menu upgrade-nya ternyata ada pindang. Tadinya aku pengen upgrade. Ya udahlah, udah ngambil ini juga. Jadi sekarang kita makan dulu ya. Kita udah selesai makan. Untuk makanannya enak. Jadi dari ketiga rumah makan Rosin, menurut aku ini yang paling enak. Yang di Palur itu makanannya menurut aku kurang ada rasa ya. Terus yang kedua lumayan yang di Subang. Nah, kalau yang di sini nih baru enak nih. Makanannya enak, sambalnya juga enak, ayamnya juga empuk, nggak keras. Jadi yang paling enak menurut aku yang di Lampung ini. Dan berhenti di sini itu sekitar 30 menitan ya. Jadi kalian bisa bersih-bersih, bisa cuci muka dulu di sini. Ke toilet juga bisa ya. Dan setiap rumah makan Rosin itu ada Rosin Mart-nya. Jadi bisa juga tuh gitu jajan-jajan atau beli cemilan untuk di jalan, beli minuman dingin juga ada ya di situ. Dan ini kita lagi nunggu bisnya, nggak tahu bisnya hilang tuh. Tadi dia parkir di situ. Oh, kata Bang Boy dia pindah ke belakang sana bisnya. Oke, kita keliling-keliling dulu yuk. Nah, di sana ruang tunggu buat nunggu-nunggu bis yang mau berangkat gitu di situ. Mungkin 3107. Ini semalam barengan ya? Iya. Ini yang Trenggalek, yang samping-sampingan semalam. Trenggalek, ya Trenggalek. Nah, ini untuk minimarketnya di sini. Nih, Rosin Mart. Oke teman-teman, kita lihat sekilas lagi yuk bis yang lagi aku naikin dari kota Surabaya menuju kota Palembang nih. Jadi untuk unit Rosin yang lagi aku naikin ini berbodi SR3 XHD Prime racikan dari karoseri Laksana. Bus ini menggunakan sasis Scania K410CB ya. Nah, sekarang kita intip lagi sedikit yuk suasana di dalam kabin bus Rosin 3149 ini.
Untuk suasana interior tentu saja kabin bus Rosalia Indah itu selalu terlihat fresh ya teman-teman. Berkonfigurasi seat 22 dan tentunya seatnya udah nyaman banget karena sudah dilengkapi sama footrest di setiap seatnya nih. Dan jarak kakinya juga sudah pasti lega ya karena sudah bisa selonjoran di sepanjang perjalanan. Dan di sini juga kalian nggak perlu khawatir kehabisan baterai gadget karena sudah ada USB portnya di setiap seat. Terus juga kita dapat fasilitas bantal dan selimut dan juga ada toilet di bagian belakang ya. Oke, kita berangkat lagi dan abis ini kayaknya nggak bakal ada istirahat lagi, jadi kita langsung lanjut ke Palembang. Semoga lebih cepat ya nyampenya, semoga lancar di jalannya nggak macet. Dan ini kita keluar langsung hujan. Sekitar kurang lebih 45 menitan kita istirahat makan di rumah makan Rosin yang ada di Y Halim Lampung. Ini kita melanjutkan perjalanan kembali ya. Sehabis ini kita langsung ngarah ke gerbang tol Kota Baru nih teman-teman. Dan kayaknya dilihat-lihat cuaca di luar bakalan hujan deh. Semoga aja perjalanannya aman sampai Kota Palembang nanti ya. Di cuaca kayak gini enaknya tidur kali ya. Soalnya di luar itu lagi hujan, terus sambil nikmatin ayunan Scania K410 CB ditambah lagi sama perut juga masih kenyang. Udah deh auto ngantuk ini. Nah di hari kedua ini alhamdulillah Yuki masih on fire ya dia masih semangat, terus juga kayaknya masih seru-seru aja di jalan karena aku juga udah nyiapin snack-snack juga buat dia, terus juga mainan ya biar dia nggak bosan di jalan. Nah ini sedikit tips sih buat kalian yang bawa anak kecil di perjalanan, itu harus sedia snack atau makanan-makanan ringan, terus juga kayak sosisan gitu. Terus juga kalian harus bawa mainannya ya. Jadi kalau misalnya dia bosen di jalan itu bisa langsung dikasih mainannya gitu. Akhirnya udah dimatiin. Dan ini kita mampir di Rosin apa nih ya? Bandar Jaya. Bandar Jaya. Kayaknya mungkin ada penumpang transit atau nggak tahu deh, atau checkpoint atau gimana. Wah. Kayak di tikus ya. Mana? Tadi itu kita sempat mampir sebentar ya di perwakilan Rosalia Indah yang ada di Bandar Jaya. Nah sehabis dari perwakilan Rosalia Indah yang ada di Bandar Jaya ini kita langsung masuk ke tol lagi nih. Nah, aku sempat tertidur sebentar dan ternyata ini kita udah ada di luar tol lagi nih. Pas aku lihat map ini kita ternyata lagi ada di daerah Tulang Bawang nih teman-teman. Nah, jadi kalau udah mau masuk daerah Tulang Bawang ini, kalian bisa jumpai banyak pura-pura nih di sepanjang kiri kanan jalannya.
Nah, jadi di sini itu di daerah ini banyak banget transmigran orang Bali yang pindah ke Provinsi Lampung, tepatnya di daerah Tulang Bawang ini ya teman-teman. Makanya di sepanjang jalannya itu banyak pura-pura. Jam setengah 1 siang ternyata ini kita mampir lagi nih di rumah makan Sari Kuring Tulang Bawang. Di sini selain rumah makan juga sekaligus agen perwakilan Rosalia Indah yang ada di Tulang Bawang ya. Nah, ini kita lagi berhenti di agen Rosalia Indah yang ada di Tulang Bawang, tepatnya di rumah makan Pondok Lesehan Sari Kuring ya. Dan di sini nggak tahu sih ini ngapain ya, kayaknya tadi nurunin paket sama mungkin ada yang di depan tadi ada yang turun ya. Iya. Terus juga istirahat, drivernya pada ngopi-ngopi tadi dilihat di situ. Aku juga udah ke toilet juga. Dan kayaknya kita nggak full tol deh ini. Mungkin nanti kita bakalan lewat mana Mama? Lewat lintas timur, lewat bawah. Padahal aku udah pengen cepet-cepet sampai, udah pengen cepet-cepet istirahat. Ya kalau misalnya nggak full tol, ya paling mungkin sore kali ya nyampe di Palembang. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Nah, jadi untuk jarak kakinya seperti ini ya, ini lega banget. Aku selalu suka kalau misalnya naik Krosin ini karena jarak kakinya lega dan gak bikin pegel ya. Ini kan kita dapat footrest juga, jadi ini full selonjoran. Iya ya, ini bisa diatur juga tuh kayak Bang Boy gitu, maju mundur. Terus di bawahnya juga ada tempat sendal atau sepatu kalian. Ini malah salah fungsi. Jadi tempat makanan biar nggak berantakan aja. Jadi di samping sini baru tempat sendal bisa gitu. Setelah sekitar 30 menitan kita berhenti di rumah makan Sari Kuring. Ini kita melanjutkan perjalanan kembali nih. Dan sehabis ini kita langsung masuk lagi ke gerbang tol Lampu Gibang ya. Menurut aku cukup lama juga ya buat sekedar mampir ke Tulang Bawang aja. Belum lagi perjalanan dari pintu tol ke rumah makan dan dari rumah makan ke pintu tol. Tadi berarti gue tidur ya? Hah? Tadi berarti gue tidur? Hah? Iya. Pas dulu? Tadinya aku udah seneng banget ya pas kita masuk kembali ke tol. Aku pikir kita bakalan bablas lewat tol sampai ke Palembang. Tapi ternyata pas dengar kru bilang mau keluar tol Simpang Pematang dan mau lewat jalur bawah, udah deh aku udah mulai lesuh. Dan itu artinya kita bakalan cukup memakan waktu yang agak lama ya untuk sampai ke Palembangnya. Mungkin kita bakalan sampai sore kali ya. Keluar tol Simpang Pematang. Nah, kita keluar tol ini itu ternyata ada beberapa penumpang yang mau turun di daerah sebelum Kayu Agung nih kalau nggak salah. Ya mau nggak mau kru harus keluar tol Simpang Pematang ya. Ya udahlah kita nikmati aja perjalanannya ya. Sehabis gerbang tol Simpang Pematang tadi, akhirnya aku putuskan untuk tidur nih. Pas bangun ternyata kita udah ada di tol Kayu Agung Palembang lagi. Keluar masuk tol terus ya. Normalnya bus Rosin Malang Surabaya Palembang itu masuk di kota Palembang kalau nggak salah sih siang hari ya. Ini sekarang udah jam 16:40 kita masih ada di jalan tol Kayu Agung Palembang nih.
Nah teman-teman, karena sebentar lagi udah mau sampai di kota Palembang, aku mau ngasih tahu impresi aku naik bus Rosalia Indah ini dari Surabaya ke Palembang, supaya kalian ada sedikit gambaran dari perjalanan aku kali ini ya. Mungkin dimulai dari minusnya dulu ya. Sebetulnya di sini minusnya di perjalanan aku kali ini hanya sedikit banyak buang waktu ya teman-teman. Kalau menurut aku, hal-hal yang menurut aku agak sedikit makan waktu itu mulai pas kita keluar tol Kalianda nih, buat isi minyak di SPBU Rosin Kalianda. Itu dari gerbang tol Kalianda ke SPBU terus balik lagi ke gerbang tol, lumayan makan waktu juga ya. Terus yang kedua, keluar gerbang tol Lambukibang buat ngarah ke Rosin Tulang Bawang. Nah itu cukup makan waktu juga ya. Soalnya jarak dari gerbang tol ke rumah makan Sari Kuring atau perwakilan Rosin Tulang Bawang itu sekitar 14 kiloan. Dan makan waktu kurang lebih 30 menitan. Belum lagi tadi rest di sana itu sekitar 30 menitan. Ya kalau di total-total waktunya sekitar 1,5 jam juga ya teman-teman. Yang terakhir kita nggak via tol ya dari Simpang Pematang. Tadi pas di exit tol Simpang Pematang kita lewat jalur bawah atau jalur lama lintas timur ya teman-teman. Ini sih karena cukup banyak orang yang turun di daerah sebelum Kayu Agung ya. Nah jadi kurang lebih gambaran kita keluar dan masuk tol selama di tol Trans Sumatera ini seperti ini ya teman-teman. Oh ya, satu lagi nih, sayang banget ya di sini Rosin hanya membagikan selimut itu pas sore hari dan langsung diambil pas pagi harinya. Jadi pas momen hujan deras kayak tadi atau pas lagi dingin-dinginnya kami malah nggak bisa pakai selimutnya untuk hangatin badan. Mungkin nextnya selimut bisa diambil kembali pas penumpang udah turun aja kali ya. Oke, sekarang kita bahas hal positifnya ya. Tentu saja cukup banyak hal positif yang diberikan oleh PO Rosalia Indah ini ya teman-teman. Dengan tarif 715.000 dari Surabaya dan 750.000 dari Kota Malang, kita udah dikasih makan gratis sebanyak 3 kali ya di sepanjang perjalanan. Terus juga fasilitas yang dikasih oleh PO Rosalia Indah ini sangat bikin betah di sepanjang perjalanan ya. Mulai dari seatnya yang nyaman dengan footrest di setiap seatnya, terus juga ada bantal dan selimut, ada toilet juga di bagian belakang, dan di sini juga kalian nggak perlu khawatir kehabisan baterai gadget karena bus ini sudah disediakan USB di setiap seatnya. Kesimpulannya menurut aku naik bus Rosalia Indah ini dari Surabaya ke Palembang itu cukup worth it ya dengan tarif 715.000. Terlepas dari kekurangannya tadi, momen di setiap perjalanan itu emang beda-beda ya teman-teman. Mungkin kalau pas kalian lagi coba dan penumpangnya banyak yang turun di kota Palembang ataupun sebaliknya, pasti bakal memangkas waktu yang lebih cepat ya, karena nggak mampir-mampir lagi untuk drop penumpang. Nah, menurut kalian gimana nih untuk perjalanan aku kali ini? Komen di bawah ya. Jam 5 sore akhirnya kami exit tol juga di gerbang tol Keramasan nih. Alhamdulillah akhirnya udah mau sampai juga ya. Dan nanti itu aku turun di Pul Rosalia Indah yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM 10 ya.
alhamdulillah kita sampai di Rosalia Indah Palembang. Ini kita sampai jam 17.44 dan ini kita udah mau siap-siap mau turun. Perjalanan kali ini kurang lebih 30 jam kita tempuh. Yuk langsung aja kita siap-siap turun ya. Nah, akhirnya setelah menempuh waktu sekitar 30 jam ya, kita sampai juga di Palembang. Nah, ini bisnya tergolong lambat, bukan terlambat. Terlambat nyampe di Palembangnya karena yang pertama itu kita ngantri kapal yang cukup lama, 3,5 jaman. Terus juga kita tadi nggak full tol ya, ada beberapa penumpang yang turun, jadi kita harus keluar tol untuk ngantri penumpangnya gitu, makanya sedikit lama sampainya. Dan untuk perjalanan kali ini sih untuk kesannya cukup mengasihkan walaupun terlambat. Krunya juga ramah-ramah, untuk bisnya juga nyaman, apalagi Scania K410 ya, Tronton. Itu untuk suspensinya udah lumayan enak, dan untuk seatnya juga nyaman, fasilitasnya juga oke sih teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau berpergian ke Malang, dari Palembang ke Malang atau sebaliknya dari Malang ke Palembang, ini wajib dicoba sih. Dan kalian kalau misalnya dari Surabaya juga bisa naik bis ini ya. Jadi naiknya dari Surabaya gitu, atau kalian dari Palembang mau ke Surabaya juga bisa naik dari sini gitu. Dan alhamdulillahnya selama 30 jam itu Yuki nggak rewel sama sekali, dan dia nggak nangis juga tadi di mobil walaupun sedikit dingin karena hujan ya. Tadi di sepanjang jalan itu kami menempuh hujan yang cukup lebat, jadi di bis itu dingin banget. Oke, mungkin itu aja untuk trip kali ini. Terima kasih sudah menonton tripnya sampai selesai, dan sampai jumpa di trip kami selanjutnya. Bye-bye!